Arumi. Johan. Aku tak tahu apa yang terjadi. Kamu deket ya sama perempuan itu? Enggak. Ma, kenalin. Halo Bu, saya Arumi. Kamu jago badminton tapi nggak jago bohong, nak. Johan, Bang. Kuliah kerja, Jo? Kerja, Bang. Di Taman Buaya. Sudah selesai, Johan. Dulu katanya yang punya tempat itu pasangan suami istri. Kamu deket ya sama perempuan itu? Enggak. Kamu tuh mau punya anak gak sih? Bisa gila aku di tempat ini. Mama ini lagi ngelindungin kamu, nak. Ngelindungin aku dari siapa? Ya dari perempuan itulah, siapa-siapa lagi. Mi, namanya. Tunggu! Tunggu! Perempuan itu udah motorin kamu. Motorin keluarga kita. Film ini dimulai dengan kehidupan Johan yang berjalan dalam kesunyian di sebuah peternakan buaya yang terpencil. Sejak kecil ia tumbuh di tempat itu, dikelilingi oleh kolam-kolam besar yang dipenuhi ratusan buaya. Suasana di sana selalu terasa berat dan menekan, seolah dunia di luar tidak pernah benar-benar ada. Rumah sederhana yang ia tempati bersama ibunya berdiri di tengah area peternakan, menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal sebagai rumah. Johan hidup di bawah pengawasan ketat Mama, sosok ibu yang sangat melindungi sekaligus mengontrol setiap aspek kehidupannya. Semua aktivitas Johan diatur dengan rinci, mulai dari kapan ia bangun, bekerja, hingga kapan ia harus beristirahat. Mama selalu menanamkan bahwa dunia luar adalah tempat berbahaya yang penuh ancaman, sehingga Johan tidak pernah memiliki keberanian untuk melangkah keluar dari batas yang ditentukan. Hari-hari Johan dipenuhi rutinitas yang monoton. Ia membantu memberi makan buaya, membersihkan area peternakan, dan melakukan pekerjaan lain yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meski terlihat kuat, Johan sebenarnya menyimpan rasa penasaran yang besar terhadap dunia di luar sana. Ia sering memandangi jalan kecil yang mengarah keluar peternakan, membayangkan kehidupan yang belum pernah ia rasakan. Mama selalu hadir sebagai bayangan yang tidak pernah jauh. Ia memperlakukan Johan seperti anak kecil. Meskipun usianya sudah dewasa. Setiap kali Johan mencoba menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaan, Mama dengan cepat mengingatkan tentang bahaya yang mengintai. Sikap itu perlahan membentuk rasa takut yang mendalam dalam diri Johan, membuatnya ragu terhadap keinginannya sendiri. Di balik sikap protektif Mama, tersimpan rahasia masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Johan hanya tahu bahwa ayahnya telah pergi sejak lama dan tidak pernah kembali. Setiap kali topik itu muncul, Mama selalu menghindar dan menunjukkan reaksi emosional yang membuat Johan memilih untuk tidak bertanya lebih jauh. Ketidaktahuan itu justru membuat rasa penasaran Johan semakin besar. Suatu hari, rutinitas Johan mulai berubah ketika ia secara tidak sengaja bertemu dengan Arumi. Pertemuan itu terjadi di pinggiran peternakan, di tempat yang jarang ia kunjungi. Arumi hadir dengan energi yang sangat berbeda dari dunia yang selama ini Johan kenal. Ia terlihat bebas, ceria, dan tidak memiliki rasa takut seperti Johan. Kehadiran Arumi langsung menarik perhatian Johan, menghadirkan perasaan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Awalnya Johan merasa canggung dan bingung menghadapi orang asing. Ia tidak terbiasa berinteraksi dengan orang luar, apalagi seseorang yang begitu terbuka seperti Arumi. Namun seiring waktu, ia mulai merasa nyaman. Arumi dengan mudah mengajak Johan berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang kehidupan di luar peternakan, tentang kebebasan, dan tentang pilihan hidup. Pertemuan itu menjadi titik awal perubahan dalam diri Johan. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang selama ini ia jalani bukanlah satu-satunya kemungkinan. Arumi membuka sudut pandang baru yang perlahan menggoyahkan keyakinan yang ditanamkan Mama selama bertahun-tahun. Johan mulai mencari cara untuk bertemu Arumi lagi. Ia diam-diam meluangkan waktu di sela-sela pekerjaannya, mencoba keluar dari pengawasan Mama tanpa ketahuan. Setiap pertemuan dengan Arumi memberikan rasa bahagia yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai tertawa lebih lepas, berbicara lebih banyak,
dan menunjukkan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi. Perubahan sikap Johan tidak luput dari perhatian Mama. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari anaknya. Johan terlihat lebih sering melamun dan tidak lagi sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Mama mencoba mencari tahu apa yang terjadi, namun Johan berusaha menutupinya. Ketegangan kecil mulai muncul di antara mereka. Mama semakin memperketat pengawasan, sementara Johan semakin berusaha mencari celah untuk mempertahankan kebebasan barunya. Konflik batin mulai tumbuh dalam diri Johan. Di satu sisi ia masih merasa terikat pada ibunya, namun di sisi lain ia mulai merasakan dorongan kuat untuk keluar dari kehidupan yang mengekangnya. Sementara itu, hubungan Johan dan Arumi semakin dekat. Arumi tidak hanya menjadi teman, tetapi juga menjadi seseorang yang memberi harapan bagi Johan. Ia mulai membayangkan kehidupan di luar peternakan, kehidupan yang tidak diatur oleh rasa takut dan kontrol. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa gelisah yang perlahan muncul. Johan tahu bahwa apa yang ia lakukan akan membawa konsekuensi. Ia mulai menyadari bahwa pilihannya untuk mendekati Arumi berarti ia harus berhadapan dengan Mama, sesuatu yang selama ini selalu ia hindari. Johan yang berdiri di tepi salah satu kolam buaya, memandangi air yang tenang namun menyimpan bahaya di dalamnya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya selama ini tidak jauh berbeda dengan buaya-buaya tersebut, terkurung dalam ruang yang sama tanpa pernah benar-benar bebas. Perasaan itu menumbuhkan tekad baru dalam dirinya, meskipun ia belum sepenuhnya memahami kemana langkah itu akan membawanya. Kehidupan Johan mulai berubah secara perlahan sejak kehadiran Arumi semakin sering mengisi hari-harinya. Ia tidak lagi hanya menjalani rutinitas tanpa makna di peternakan buaya. Setiap kesempatan untuk bertemu Arumi menjadi sesuatu yang sangat ia tunggu. Perasaan yang sebelumnya asing kini tumbuh semakin kuat, membuat Johan merasakan semangat baru dalam hidupnya. Arumi membawa cerita tentang dunia luar yang begitu luas dan penuh warna. Ia bercerita tentang kota, tentang orang-orang yang hidup dengan kebebasan, serta tentang pilihan yang bisa diambil tanpa rasa takut. Semua itu terasa begitu jauh dari kehidupan Johan, namun sekaligus begitu dekat di dalam imajinasinya. Setiap kata yang diucapkan Arumi seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Johan mulai berubah dalam cara ia memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya pada ketakutan yang selama ini ditanamkan oleh Mama. Dalam dirinya muncul keinginan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, untuk melangkah keluar dari batas yang selama ini mengurungnya. Meski rasa takut masih ada, keinginan itu perlahan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Mama semakin merasakan perubahan yang terjadi pada Johan. Ia melihat bagaimana anaknya mulai menjauh, baik secara fisik maupun emosional. Johan tidak lagi selalu berada di dekatnya, dan sorot matanya kini sering terlihat kosong seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia bagi. Mama mulai diliputi rasa cemas yang mendalam. Mama mencoba mendekati Johan dengan cara yang lebih lembut, namun di balik itu tersimpan keinginan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Johan merasa tertekan. Johan berusaha menghindar, tetapi semakin ia mencoba menyembunyikan sesuatu, semakin Mama merasa ada yang tidak beres. Ketegangan di antara mereka semakin terasa dalam keseharian. Percakapan yang dulu sederhana kini berubah menjadi penuh kehati-hatian. Johan merasa terjebak di antara dua dunia, antara keinginan untuk tetap setia pada ibunya dan dorongan untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Sementara itu, hubungan Johan dan Arumi berkembang semakin dalam. Mereka mulai berbagi cerita yang lebih pribadi. Johan akhirnya membuka sedikit tentang kehidupannya di peternakan dan tentang ibunya yang sangat mengontrol. Arumi mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pemahaman yang selama ini tidak pernah Johan rasakan dari siapapun. Arumi tidak memaksa Johan untuk berubah, tetapi kehadirannya secara alami mendorong Johan untuk melihat kemungkinan lain dalam hidupnya. Ia mulai percaya bahwa dirinya berhak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Keyakinan itu tumbuh perlahan, namun pasti. Suatu hari, Johan memberanikan diri untuk mengajak Arumi melihat lebih dekat peternakan tempat ia tinggal. Keputusan itu menjadi langkah besar baginya, karena berarti ia membawa dunia luar masuk ke dalam ruang yang selama ini dijaga ketat oleh Mama. Johan merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika Arumi pertama kali memasuki area peternakan, ia merasakan suasana yang berbeda. Tempat itu terasa sunyi namun menekan, seolah menyimpan banyak hal yang tidak terlihat. Meski begitu,
Arumi tetap mencoba bersikap tenang demi Johan. Ia memahami bahwa tempat itu adalah bagian dari hidup Johan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Pertemuan antara Arumi dan Mama menjadi momen yang penuh ketegangan. Mama menyambut Arumi dengan sikap yang sulit ditebak. Di permukaan ia terlihat ramah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan ketidaknyamanan. Ia memandang Arumi sebagai ancaman yang bisa merusak keseimbangan yang selama ini ia jaga. Johan mencoba menjaga situasi tetap tenang, namun ia bisa merasakan perubahan suasana yang terjadi. Mama mulai menunjukkan sikap yang lebih mengontrol dari biasanya, seolah ingin menegaskan bahwa ia masih memegang kendali atas segalanya. Arumi pun merasakan tekanan itu, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya secara langsung. Sejak hari itu, hubungan di dalam rumah menjadi semakin rumit. Mama mulai memperketat aturan, sementara Johan semakin berusaha mencari ruang untuk dirinya sendiri. Arumi yang kini menjadi bagian dari kehidupan Johan tidak bisa lagi dipisahkan begitu saja. Konflik emosional mulai meningkat. Johan merasa bahwa ia harus mengambil keputusan, meskipun ia belum sepenuhnya siap. Ia mulai menyadari bahwa mempertahankan dua dunia sekaligus bukanlah hal yang mudah. Mama di sisi lain semakin merasa kehilangan kendali. Ketakutannya akan ditinggalkan kembali muncul, membuatnya bertindak dengan cara yang semakin ekstrim. Ia tidak ingin kehilangan Johan, satu-satunya hal yang ia miliki setelah masa lalu yang penuh luka. Johan yang duduk sendirian di luar rumah pada malam hari. Ia memandang kegelapan yang menyelimuti peternakan, mendengarkan suara buaya yang bergerak di dalam air. Dalam keheningan itu, Johan merasakan bahwa hidupnya sedang berada di persimpangan. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan segalanya, baik hubungannya dengan Mama maupun masa depannya bersama Arumi. Ketegangan di dalam rumah semakin terasa setelah Arumi mulai sering berada di peternakan. Johan berusaha mempertahankan hubungan yang ia bangun dengan Arumi, namun tekanan dari Mama semakin sulit dihindari. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas batas tipis antara keinginan dan ketakutan. Mama tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap Arumi. Ia mulai menunjukkan sikap dingin dan penuh kecurigaan. Setiap gerak Arumi diperhatikan, setiap kata yang diucapkan seolah memiliki makna tersembunyi. Bagi Mama, kehadiran Arumi bukan sekadar tamu, melainkan ancaman yang perlahan merusak dunia kecil yang selama ini ia bangun bersama Johan. Johan semakin tertekan dengan situasi tersebut. Ia mencoba menjelaskan kepada Mama bahwa Arumi tidak membawa bahaya, namun kata-katanya tidak pernah benar-benar didengar. Mama tetap berpegang pada keyakinannya sendiri, bahwa dunia luar hanya akan membawa kehancuran. Perbedaan pandangan itu membuat jarak di antara mereka semakin lebar. Di sisi lain, Arumi mulai merasakan beban yang ditanggung Johan. Ia melihat bagaimana Johan harus berjuang menghadapi ibunya sendiri, sesuatu yang tidak pernah mudah. Arumi berusaha tetap kuat, namun tekanan yang datang dari Mama perlahan mulai mempengaruhi dirinya. Ia mulai mempertanyakan apakah kehadirannya justru memperburuk keadaan. Hubungan Johan dan Arumi diuji oleh situasi yang semakin rumit. Mereka tidak lagi hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga ketakutan dan keraguan. Johan mulai merasa bersalah karena membawa Arumi ke dalam kehidupan yang penuh tekanan. Namun di saat yang sama, ia tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Mama semakin menunjukkan perilaku yang tidak stabil. Ia sering terjebak dalam kenangan masa lalu yang menyakitkan. Bayangan tentang suaminya yang pergi tanpa penjelasan terus menghantuinya. Ia melihat kemungkinan bahwa Johan akan melakukan hal yang sama, meninggalkannya sendirian di tempat yang sunyi. Ketakutan itu membuatnya bertindak tanpa mempertimbangkan dampaknya. Suatu hari, konflik besar akhirnya terjadi. Mama melarang Johan untuk bertemu Arumi lagi. Larangan itu disampaikan dengan tegas, tanpa memberi ruang untuk perdebatan. Johan yang selama ini selalu patuh mulai menunjukkan penolakan. Untuk pertama kalinya, ia berani melawan keputusan ibunya. Pertentangan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Johan tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia mulai menyuarakan keinginannya untuk hidup bebas, untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Kata-kata yang keluar dari dirinya terasa asing, namun sekaligus memberikan kekuatan baru. Mama tidak siap menghadapi perubahan itu. Ia merasa kehilangan kendali, sesuatu yang selama ini ia pegang erat.
reaksinya menjadi semakin keras dan emosional. Ia berusaha mengingatkan Johan tentang semua yang telah ia lakukan sebagai seorang ibu. Tentang pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Namun bagi Johan, semua itu tidak lagi cukup untuk menahan dirinya tetap tinggal. Situasi semakin memanas ketika Arumi mencoba menjadi penengah. Ia ingin meredakan konflik, namun kehadirannya justru memperkeruh keadaan. Mama melihatnya sebagai penyebab utama perubahan Johan. Perasaan marah dan takut bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang semakin tidak terkendali. Johan berada di tengah konflik yang tidak bisa ia hindari. Ia harus memilih antara tetap berada di sisi ibunya atau mengikuti jalan yang ia inginkan bersama Arumi. Pilihan itu terasa begitu berat, karena keduanya memiliki arti yang sangat besar dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, Johan mulai memahami bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti menyakiti orang yang paling ia sayangi. Keputusan itu perlahan mulai terbentuk dalam dirinya, meskipun ia belum sepenuhnya siap untuk mengambil langkah terakhir. Mama di sisi lain semakin terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Semua yang ia bangun perlahan menjauh dari genggamannya. Dalam keputusasaan, ia mulai mengambil tindakan yang lebih ekstrim demi mempertahankan apa yang ia miliki. Johan berdiri di antara dua pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di kejauhan, suara buaya yang saling bertabrakan di dalam air terdengar semakin keras, seolah mencerminkan konflik yang terjadi di dalam dirinya. Sementara itu, Mama mengawasi dari kejauhan dengan tatapan yang sulit ditebak, menyimpan rencana yang belum terungkap. Situasi di peternakan mencapai titik paling genting ketika tindakan Mama mulai melampaui batas yang selama ini hanya terasa sebagai tekanan emosional. Ketakutan yang ia simpan berubah menjadi tindakan nyata yang mengancam hubungan antara dirinya dan Johan. Rumah yang dulu terasa sebagai tempat berlindung kini berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan dan rasa tidak aman. Johan semakin menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menunda keputusan. Setiap hari yang ia jalani terasa semakin berat. Ia melihat bagaimana Mama berubah menjadi sosok yang tidak lagi ia kenali sepenuhnya. Di sisi lain, Arumi menjadi satu-satunya tempat ia menemukan ketenangan di tengah kekacauan yang terjadi. Mama mulai membatasi gerak Johan secara lebih ketat. Ia tidak lagi hanya mengawasi, tetapi juga mengendalikan dengan cara yang lebih keras. Johan merasa seperti kembali menjadi anak kecil yang tidak memiliki pilihan. Namun kali ini, ia tidak lagi mau menerima keadaan itu begitu saja. Arumi yang menyadari situasi semakin memburuk mencoba meyakinkan Johan untuk pergi dari peternakan. Ia melihat bahwa tempat itu tidak lagi aman, baik secara fisik maupun emosional. Johan sempat ragu, karena meninggalkan Mama berarti menghadapi ketakutan terbesar yang selama ini ia hindari. Namun tekanan yang terus meningkat membuatnya mulai mempertimbangkan kemungkinan tersebut dengan serius. Ketika Johan akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk pergi, Mama merespons dengan cara yang sangat emosional. Ia merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Semua pengorbanan yang selama ini ia lakukan terasa sia-sia di matanya. Perasaan kehilangan yang selama ini ia takutkan akhirnya menjadi nyata di hadapannya. Konflik besar kembali terjadi, kali ini dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Johan tidak lagi menahan diri, ia mengungkapkan semua yang selama ini ia pendam. Ia berbicara tentang rasa terkurung, tentang ketakutan yang tidak pernah ia pilih, dan tentang keinginannya untuk hidup bebas. Kata-kata itu mengguncang Mama, namun juga membuatnya semakin kehilangan kendali. Dalam keputusasaan, Mama mencoba mempertahankan Johan dengan cara yang semakin ekstrim. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya alasan hidupnya. Tindakan yang ia ambil justru memperlihatkan betapa dalam luka yang ia simpan selama ini. Trauma masa lalu yang belum pernah sembuh kini muncul ke permukaan, mempengaruhi setiap keputusan yang ia ambil. Di tengah kekacauan itu, Johan dihadapkan pada momen yang menentukan. Ia harus memilih antara tetap tinggal dan terus terjebak dalam siklus yang sama, atau pergi dan menghadapi dunia yang tidak ia kenal. Keputusan itu tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga menentukan nasib hubungan antara dirinya dan Mama. Arumi tetap berada di sisi Johan, memberikan dukungan tanpa memaksanya. Ia memahami bahwa keputusan itu harus datang dari dalam diri Johan sendiri. Kehadirannya menjadi penguat, bukan pendorong yang memaksa. Seiring waktu, Johan akhirnya menemukan keberanian yang selama ini ia cari.
Ia mulai menerima bahwa perubahan memang menakutkan, tetapi juga diperlukan. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang bukan miliknya. Ia ingin menciptakan masa depan dengan pilihannya sendiri. Mama yang melihat perubahan itu mulai menghadapi kenyataan yang sulit. Ia menyadari bahwa mempertahankan Johan dengan cara yang ia lakukan justru akan membuatnya kehilangan segalanya. Perasaan itu perlahan membuka sisi lain dalam dirinya, sisi yang selama ini tertutup oleh rasa takut dan trauma. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Johan bersiap untuk benar-benar meninggalkan peternakan. Momen itu menjadi titik paling emosional dalam hidup mereka. Semua perasaan yang selama ini terpendam akhirnya muncul ke permukaan, menciptakan suasana yang penuh dengan kesedihan sekaligus kelegaan. Keadaan belum sepenuhnya tenang, namun menunjukkan perubahan yang mulai terjadi. Johan berdiri di ambang langkah baru dalam hidupnya, sementara Mama mulai menyadari bahwa cinta yang ia miliki tidak bisa diwujudkan melalui kontrol. Di tengah suara malam dan gerakan buaya di dalam kolam, suasana perlahan berubah dari ketegangan menuju keheningan yang penuh arti. Keputusan Johan untuk meninggalkan peternakan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dengan langkah yang masih dipenuhi rasa ragu, ia akhirnya memilih untuk keluar dari tempat yang selama ini mengurungnya. Arumi berada di sisinya, memberikan kekuatan yang ia butuhkan untuk melangkah ke dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Perpisahan dengan Mama tidak terjadi dengan mudah. Emosi yang selama ini terpendam akhirnya menemukan jalannya. Mama yang awalnya dipenuhi amarah dan ketakutan perlahan mulai menunjukkan sisi rapuhnya. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan selama ini didorong oleh rasa kehilangan yang belum pernah ia sembuhkan. Dalam momen yang penuh keheningan, Mama mulai memahami bahwa mempertahankan Johan dengan cara memaksanya tetap tinggal hanya akan membuatnya kehilangan lebih jauh. Perasaan itu membuka jalan bagi perubahan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai belajar untuk melepaskan, meskipun itu adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan. Johan pun merasakan hal yang sama. Ia tidak lagi melihat ibunya hanya sebagai sosok yang mengekang, tetapi juga sebagai seseorang yang terluka. Pemahaman itu tidak menghapus rasa sakit yang ia alami, namun memberinya ruang untuk memaafkan. Ia mulai menyadari bahwa kebebasan yang ia cari tidak harus berarti meninggalkan segalanya tanpa makna. Dengan perasaan yang campur aduk, Johan akhirnya melangkah keluar dari peternakan untuk pertama kalinya sebagai seseorang yang benar-benar memilih jalannya sendiri. Dunia di luar terasa asing, namun juga penuh kemungkinan. Arumi menjadi pendamping yang membantunya beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Hari-hari pertama di luar peternakan dipenuhi dengan proses penyesuaian. Johan belajar banyak hal yang selama ini tidak pernah ia alami. Ia mulai mengenal orang lain, memahami cara hidup yang berbeda, dan perlahan membangun kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Hubungan Johan dan Arumi semakin kuat seiring waktu. Mereka tidak hanya berbagi kebahagiaan, tetapi juga saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Arumi tidak pernah memaksakan perubahan pada Johan, melainkan berjalan bersamanya dalam setiap langkah. Hal itu membuat Johan merasa dihargai sebagai individu yang utuh. Sementara itu, Mama tetap tinggal di peternakan, namun kehidupannya tidak lagi sama. Kepergian Johan meninggalkan ruang kosong yang besar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi dirinya untuk merenungkan banyak hal. Ia mulai menghadapi masa lalunya yang selama ini ia hindari. Perlahan, Mama mencoba menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi sepenuhnya terjebak dalam rasa takut. Meskipun kesepian masih sering datang, ia mulai menemukan ketenangan dalam menerima kenyataan. Ia juga mulai merawat peternakan dengan cara yang lebih terbuka, tidak lagi menjadikannya sebagai simbol pengurungan. Waktu terus berjalan, membawa perubahan bagi semua pihak. Johan yang kini hidup di dunia luar mulai menemukan arah hidupnya. Ia tidak lagi hanya mengikuti arus, tetapi mulai menentukan tujuan yang ingin ia capai. Kepercayaan dirinya tumbuh, menggantikan rasa takut yang dulu mendominasi. Suatu saat, Johan memutuskan untuk kembali mengunjungi peternakan. Bukan sebagai seseorang yang terikat, tetapi sebagai seseorang yang ingin berdamai dengan masa lalunya. Pertemuan kembali dengan Mama menjadi momen yang penuh emosi. Namun kali ini tanpa ketegangan seperti sebelumnya. Mama menyambut Johan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencoba menahan atau mengontrol. Ia menerima kehadiran Johan sebagai bagian dari hidupnya, tanpa memaksanya untuk tetap tinggal.
Perubahan itu menjadi tanda bahwa ia telah belajar untuk mencintai tanpa mengikat. Johan pun merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi melihat peternakan sebagai penjara, tetapi sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia mampu berdiri di antara masa lalu dan masa depan tanpa harus memilih salah satu untuk ditinggalkan sepenuhnya. Johan melanjutkan hidupnya bersama Arumi, menjalani masa depan yang ia pilih sendiri. Sementara itu, Mama menemukan cara untuk hidup dengan dirinya sendiri, tanpa lagi dikendalikan oleh ketakutan. Kisah ini menutup perjalanan mereka dengan pemahaman bahwa kebebasan dan cinta tidak harus saling bertentangan. Melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Dalam keheningan peternakan dan luasnya dunia luar, mereka masing-masing menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Waktu berlalu membawa perubahan yang semakin terasa dalam kehidupan Johan, Arumi, dan Mama. Apa yang dulu dipenuhi ketegangan dan ketakutan kini perlahan berubah menjadi ketenangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Luka yang pernah begitu dalam tidak sepenuhnya hilang, namun telah berubah menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk siapa mereka saat ini. Johan menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap langkah yang ia ambil kini dilandasi oleh kesadaran bahwa hidup adalah tentang memilih dan menerima konsekuensinya. Ia mulai menemukan tujuan yang lebih jelas, sesuatu yang dulu terasa mustahil ketika ia masih berada di dalam peternakan. Arumi tetap berada di sisinya, menjadi sosok yang tidak hanya memberi cinta tetapi juga keseimbangan. Kehadiran Arumi tidak lagi sekadar membuka pintu menuju dunia baru, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan yang Johan bangun dengan usahanya sendiri. Hubungan mereka berkembang menjadi lebih dewasa, dipenuhi dengan saling pengertian dan kepercayaan. Di sisi lain, Mama menjalani hidupnya dengan cara yang jauh lebih tenang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa Johan memiliki jalan hidupnya sendiri. Rasa kehilangan yang dulu begitu menyesakan kini berubah menjadi bentuk kasih sayang yang lebih tulus. Ia tidak lagi melihat kepergian sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari proses yang harus dilalui. Peternakan buaya yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi tempat yang lebih terbuka. Mama mulai mengelolanya dengan cara yang berbeda, tidak lagi sebagai ruang yang menutup dunia luar, tetapi sebagai tempat yang bisa berdampingan dengan kehidupan di sekitarnya. Perubahan itu mencerminkan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Hubungan antara Johan dan Mama perlahan membaik. Mereka mulai membangun kembali kedekatan yang sempat retak, kali ini dengan cara yang lebih sehat. Tidak ada lagi kontrol yang berlebihan, tidak ada lagi rasa takut yang mengikat. Yang tersisa adalah hubungan yang dibangun atas dasar saling memahami. Johan sesekali kembali ke peternakan, bukan karena kewajiban, tetapi karena keinginan. Setiap kunjungan menjadi momen untuk mengingat perjalanan yang telah ia lalui. Ia tidak lagi merasa terkurung, melainkan merasa telah berhasil keluar tanpa harus kehilangan akar dirinya. Mama pun menyambut setiap kedatangan Johan dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia telah belajar bahwa cinta tidak akan hilang hanya karena jarak. Ia menemukan kedamaian dalam menerima perubahan, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi. Seiring berjalannya waktu, ketiganya menemukan keseimbangan dalam hidup masing-masing. Johan dan Arumi melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh harapan. Sementara Mama menjalani hidupnya dengan ketenangan yang baru, cerita ini ditutup dengan suasana yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada lagi ketegangan yang menekan, tidak ada lagi rasa takut yang menguasai. Yang ada hanyalah kehidupan yang berjalan dengan alurnya sendiri, membawa setiap karakter menuju versi terbaik dari diri mereka. Dalam perjalanan itu, mereka menyadari bahwa kebebasan bukan berarti meninggalkan masa lalu sepenuhnya, tetapi belajar untuk berdamai dengannya. Cinta bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi ruang. Dan pada akhirnya, setiap orang memiliki keberanian untuk keluar dari sangkar mereka masing-masing, menemukan dunia yang lebih luas tanpa kehilangan diri mereka sendiri.